Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Yudhistira Onoza, seorang mahasiswa farmasi yang sangat tertarik dengan data sains dan pengolahan data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai neural network. Yuk, kita pelajari dan kita praktekkan. Baik, sebelum kita mempraktekannya, kita harus belajar terlebih dahulu mengenai apa itu neural network. Neural network merupakan suatu jaringan saraf tiruan yang merupakan metode machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Di otak kita, neuron itu saling berhubungan lewat sinapsis untuk memproses informasi. Nah, neural network meniru cara ini dalam bentuk matematisnya. Struktur dasarnya terdiri atas input layer, yaitu tempat data awal masuk. Kemudian ada hidden layer. Di sini data itu diproses dan ekstraktornya. Jumlah hidden layer itu biasanya satu atau banyak, tergantung berapa kompleks modelnya. Nantinya kita akan memakai dua kali dari input layer untuk hidden layer ini. Kemudian output layer menghasilkan prediksi akhir, misalnya klasifikasi sehat, sakit, lulus, atau tidak lulus. Masing-masing neuron memiliki bobot atau weight yang bias dan akan disesuaikan untuk proses training untuk minimalkan errornya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara neural network itu bekerja? Nah, secara sederhana, saat data masuk ke neuron, setiap data dikalikan dengan bobot, ditambah bias, lalu diolah menjadi fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tidak, mirip seperti keputusan firing pada otak kita. Contoh fungsi aktivasinya itu ada sigmoid untuk output antara 0 dan 1, ada ReLU atau Rectified Linear Unit, banyak dipakai karena simpel dan cepat. Kemudian softmax untuk output dan multiclass, setelah data melewati hidden layer, model menghitung error atau loss dan membandingkan prediksi dari data aslinya. Lalu lewat proses progression, mereka model memperbaiki bobot untuk memprediksi selanjutnya yang lebih akurat. Nah, kapan sih neural network ini digunakan? Jadi, neural network ini digunakan untuk data yang kompleks dan pola yang sulit dilihat secara langsung. Yaitu yang pertama, memprediksi output dan input yang diberikan. Kalau saya sendiri ya, sebagai mahasiswa farmasi itu bisa untuk memprediksi penyakit berdasarkan biomarkernya. Kemudian digunakan untuk klasifikasi atau regresi dan cocok untuk eksplorasi dasar deep learning. Nah, di sini kita juga diberikan pengenalan gambar atau image recognition. Nah, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari neural network ini? Nah, untuk kelebihannya itu sendiri bisa mendeteksi pola penyakit yang kompleks, kemudian sangat fleksibel dan powerful, apalagi kalau data itu besar ya. Nantinya kita akan memakai data dengan jumlah kurang lebih seribuan ya. Kemudian bisa digunakan untuk data non-linear. Nah, apa saja kekurangan dari neural network ini? Yaitu butuh data yang lebih besar supaya hasilnya stabil, lebih lama dalam training, dan susah diinterpretasikan. Sering disebut sebagai black box. Nah, mungkin cukup sekian ya materi kita pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan lanjut kepada prakteknya. Ayo. Nah, yang pertama, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu ya teman-teman, Orange Machine Learning-nya. Oke, pertama kita klik file, kemudian kita input file yang akan kita masukkan. Kita cari dulu. Di sini saya sudah ada file untuk sebagai bahan ajaran kita. Nah, kemudian di sini ada beberapa kategori ya. Ada 13, ada umur, jenis kelamin, konsentrasi dalam plasma, kemudian ada kadar kolesterol, kemudian ada slopnya, TCR-nya, ada tali. Nah, di sini ada tarik kita yaitu 0 dan 1. Nah, apa maksud dari 0 dan 1 ini? 0 ini, hasil akhirnya itu kita akan menentukan apakah orang tersebut menderita sakit jantung atau enggak ya. Nah, untuk yang 0 ini tidak menderita, dan untuk yang 1 ini itu menderita sakit jantung. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke pengolahannya itu ada random. Bentar, di sini ada. Kita akan lanjutkan ke sampling, data sampler. Oke, kita hubungkan. Kita cek terlebih dahulu. Oke, untuk fixed proportion itu kita gunakan yang 100 ya. Nah, kemudian kita sambungkan ke yang nama itu test and score. Jadi disinilah
kita itu menilai apakah hasilnya itu positif atau negatifnya. Nah, untuk tes and score ini kita tidak bisa hanya menggunakan si neural network. Kita butuh pembandingnya, teman-teman. Jadi, eh, aplikasi-aplikasi tersebut akan kita masukkan sebagai parameter test and score ya. Jadi, test and score ini harus belajar dari metode tersebut. Yang pertama itu ada neural network yang barusan kita pelajari. Oke, kita hubungkan di sini akan muncul tulisan learner. Nih. Jadi test and score running ini akan mempelajari learner yang terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan membuat decision tree-nya juga, seperti yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa cek di video sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke random forest. Nah, mungkin untuk random forest ini belum kita pelajari sekarang, mungkin akan kita buatkan video terpisahnya. Mungkin sedikit pengantar apa itu random forest. Jadi, random forest itu merupakan salah satu algoritma machine learning yang umum digunakan untuk data science, terkhususnya dalam permasalahan klasifikasi dan regresi. Jadi, untuk random forest ini, algoritmanya menghubungkan hasil dari beberapa decision tree untuk mencapai hasil yang lebih akurat. Nah, untuk decision tree ini sendiri sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu algoritma machine learning penuh parameter berbentuk seperti struktur pohon. Diawali dengan satu simpul atau root node-nya, kemudian mewakili pertanyaan dan keputusan awal. Kemudian ada internal node yang mewakili jawaban pertanyaan sebelumnya yang berbentuk seperti cabang dan dengan hasil akhir yaitu berupa daun atau leaf node-nya. Seperti ini kira-kira gambaran dari diagram dari decision tree dan random forest. Random forest itu terdiri atas beberapa decision tree. Makanya perlu kita masukkan decision tree dan random forest untuk melihat hasil akhirnya. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke test and score, bagaimana cara kita melihat hasilnya tersebut berdampak atau tidaknya? Nah, di sini setelah kita masukkan ke dalam test and score, datanya akan diubah, input hidden layer dengan hidden layer 2 ya. Nanti itu akan kita atur, di sini kita ada terdapat 13 kategori, nantinya itu akan kita kali duakan. Dan kita akan menggunakan ReLU. Nah, di sini merupakan intervensi data tersebut menggunakan confusion matrix dan juga menggunakan ROC analisis. Baik, kita kembali ke Orange. Oke, di sini tes and score itu sudah bekerja, maka di sini mungkin kita sesuaikan dulu. Neural networknya itu terdiri atas 13 kali 2, 26 layer. Kemudian ada tree, ini tidak usah diubah. Kemudian ada random forest, juga tidak usah diubah, tetap 10. Kemudian untuk test and score, ini merupakan hasilnya dari test and score tersebut. Bagaimana cara kita memvisualisasikan itu menggunakan ROC tadi dan eh, confusion matrix. Confusion matrix kita hubungkan, kita melihat adanya ROC. ROC. Nah, bagaimana data interpretasi yang kita harapkan tersebut? Untuk di conversion matrix ini, kita ada beberapa kategori, yaitu ada true positif, true negatif, kemudian ada false positif, dan false negatif. Yang kita sangat harapkan dari conversion matrix ini, nilai dari true positifnya itu sangat tinggi. Baik, mungkin di sini kita lihat dulu yang dari neural network menghasilkan true positif itu di angka 98,9%. Dan untuk false positifnya itu tadi 1,4. Maaf, ini di true negatifnya 98,6. Jadi true positif itu sangat besar, berarti data ini bisa kita pakai untuk kita memakai decision tree itu ada di angka 97,3%. Untuk random forest 99,4%. Nah, di antara ketiga metode ini, metode manakah yang paling cocok dan yang paling memberikan hasil yang akurat? Kita bisa lihat di ROC analisis. Nah, untuk ROC analisis ini, untuk hasilnya itu semakin mendekati satu, maka semakin bagus. Oh, yang di confusion matrix itu akan saya ulangi lagi karena ternyata nggak masuk ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ini hasil dari
orange-nya tersebut. Di sini bisa kita lihat untuk skornya itu neural network 98,9 true positif, tree itu 97,3 dan random forest itu di angka 99,4. Di sini bisa kita lihat yang paling bagus itu sebenarnya random forest dan untuk neural network itu masih bisa kita gunakan dan kita akan make sure kembali dengan menggunakan ROC. Untuk ROC ini sendiri itu berbentuk seperti diagram yang bisa kita lihat. Oke. Oke, ini merupakan grafik dari erosi tersebut. Bisa teman-teman lihat, kita ada tiga dan neural network, tree, dan random forest. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya. Untuk yang paling mendekati satu itu yang berwarna ungu. Yang berwarna ungu ini adalah random forest. Ini menyentuh angka satunya. Berarti metode yang paling bagus itu menggunakan random forest. Tapi untuk neural network itu masih bisa kita gunakan dikarenakan ini juga menyentuh angka satu. Jadi tiga ini masih bisa kita gunakan untuk menginput apakah ke-13 faktor tersebut bisa menentukan seseorang itu memiliki penyakit jantung atau enggaknya. Nah, untuk kembali make sure, kita akan melihat kembali apa saja parameter yang kita masukkan tersebut. Nah, di sini ada confusion matrix dan ROC-nya. Dan data apa saja yang akan kita masukkan, yaitu ada beberapa data ya. Yang pertama itu ada age, usia yang dikategorikan 30, 50, jenis kelamin. Ini bisa kita modifikasi secara tersendiri. Dan untuk hasilnya itu, untuk yang kategori satu itu penyakit jantungnya ada, dan yang nol itu tidak ada penyakit jantungnya. Jadi, dari kesimpulan kita, ke-13 data ini merupakan salah satu bisa merupakan salah satu parameter dari penyakit jantung itu usia, semakin bertambah usia semakin besar, kemudian ada chest pain, ada angina atau angina tidak teratur, nyeri dada non angina, kemudian ada fasting blood, ini kadar gula puasa. Jadi untuk parameter ini bisa kita sesuaikan. Jadi dari parameter yang telah saya masukkan, didapatkan hasilnya bahwasannya ke-13 faktor tersebut sampai ke thalassemia ini itu dapat mempengaruhi kondisi penyakit jantung seseorang. Jadi itulah kesimpulan dari praktek kita teman-teman. Dan untuk Orange ini, untuk neural network ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk data tersebut saja, bisa teman-teman gunakan untuk data-data lainnya. Yang penting cara berpikir itu sama seperti cara otak kita berpikir. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari untuk neural networknya. Mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas hierarchical cluster. Baik, see you in the next video.